Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Baik? Bapak harap baik ya. Bertemu lagi bersama Bapak Veska. Buat kalian yang kelas 7, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke. Sebelumnya kalau misalnya saya lihat di video tuh kalian ada yang masih kalau di e-learning ada yang sudah menyimak, ada juga yang belum. Nah, bagi yang belum menyimak, tolong disimak ya videonya. Tolong disimak karena nanti kalian akan butuh gitu loh. Kalian akan butuh di pembelajaran selanjutnya. Oke. Sebelum Bapak akan masuk, kita masuk bab 2 ya, klasifikasi makhluk hidup. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang klasifikasi, kita belajar dulu tentang karakteristik makhluk hidup, baik itu benda hidup ataupun tak hidup gitu. Oke. Silakan kamu masuk ke halaman 18 di buku LKS kalian gitu ya. Pokoknya bab 2 gitu aja, patokannya itu bab 2. Oke. Apabila sudah siap, oke, let's go. Oke. Apabila nanti pembelajaran ini kalian merasa terlalu cepat atau kayak gimana, kalian nanti bisa di pause videonya ya gitu, ataupun kalian misalnya mau sambil nyatet atau segala macam, itu misalnya tinggal di pause aja dan dicermati begitu. Oke. Karakteristik benda hidup. Jadi kategorinya seperti biasa, ada benda hidup, ada benda tak hidup. Nah, kalau ciri-ciri dari benda tak hidup itu jelas ya. Kalau di halaman 19 itu ada yang tidak bergerak, lalu tidak mengadakan metabolisme patok, dan tidak dapat mempertahankan jenisnya. Jadi patokannya tidak bergerak, udah gitu tidak melakukan metabolisme, dan juga tidak dapat mempertahankan jenisnya. 3 faktor itu adalah yang disebut dengan benda tak hidup. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bergerak, Pak, berarti tumbuhan itu bergerak. Tumbuhan bergerak. Nanti kamu akan belajar kalau nggak di kelas 7, kalau nggak di kelas 8 itu nanti tentang pergerakan pada tumbuhan. Jadi ada geotropisme, ada hidrotropisme, dan lain-lain. Gitu. Walaupun pola pergerakannya itu tidak serta merta yang namanya tumbuhan itu ketara ya pergerakannya gitu. Nah, udah gitu selain itu yang namanya benda mati itu tidak melakukan metabolisme, tapi yang namanya benda hidup itu, makhluk hidup itu ada metabolismenya. Mau tumbuhan, mau hewan, itu pasti ada. Lalu tidak bisa mempertahankan jenisnya. Dalam arti kalau misalnya benda hidup atau makhluk hidup itu pasti mempertahankan jenisnya dengan cara berkembang biak seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke karakteristik makhluk hidup. Oke, ciri-ciri dari makhluk hidup atau karakteristik dari makhluk hidup itu: 1. Bisa bergerak, terus bisa bernafas, terus iritabilitas gitu. Iritabilitas ada nggak di sini? Ini iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Terus tumbuh dan berkembang. Udah gitu memerlukan nutrisi, lalu reproduksi atau berkembang biak, dan terakhir itu adalah mengeluarkan zat sisa ya. Di sini nggak ada, dan juga adaptasi. Oke. Kita step by step ya. Ini dibikin oleh Tifarahmi Kusumastuti. Oke, halaman selanjutnya, bernafas. Yang kita tahu bahwasanya bernafas itu adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Ya, kalau misalnya di latar belakang suara saya itu ada noise, kalau suara motor itu segala macam, memang rumah saya itu dekat sekali dengan yang namanya lorong-lorong jalan gitu. Jadi agak rame, maaf ya gitu. Oke. C6H12O6. Seperti yang kalian tahu, C6H12O6 itu adalah amilum atau karbohidrat plus O2. O2 itu adalah oksigen, H2O itu adalah air, CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, kenapa 6 ini? 6 ini adalah untuk penyetaraan hidrokarbonnya. Kalau misalnya kamu belajar tentang kimia, nanti kamu akan belajar tentang kimia di pelajaran saya juga. Kamu akan belajar yang namanya teknik stoikiometri. Nah, teknik stoikiometri itu adalah penyetaraan jumlah atom atau penyetaraan jumlah senyawa agar tidak terjadi reaksi yang diinginkan.
Karena gini, kayak misalnya apa jadinya Pak kalau misalnya tidak setara? Ya itu contohnya adalah pembuatan bom gitu loh. Itu karena reaksinya nggak setara, akhirnya efeknya adalah contohnya kayak petasan itu segala macam. Pak, berarti pada dasarnya kalau kita misalnya belajar tentang ini kalian bisa bikin petasan atau bom? Ya kalau misalnya kalian mendalaminya bisa gitu loh. Ya jawaban saya seperti itu. Oke. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut aerob dan yang tidak menggunakan itu disebut anaerob. Begitu ya. Jadi yang pertama adalah bernafas. Ya, bernapas. Begitu. Nah, ini pada kulit, ini kalau pada di cacing planaria. Insang pada ikan, trachea. Nih, trachea. Ini pada contohnya ini adalah belalang. Begitu. Paru-paru di aves atau di burung, paru dan kulit-kulit. Paru-paru dan kulit dia jadi ada dua ya, keren ya. Kalau di kodok tuh ada dua. Nah, kalau pada manusia itu cuma paru-paru doang. Begitu. Kalau kecepatan kamu bisa di pause ya. Terus kalau pada tumbuhan ada stomata, kalau di ininya di apa namanya branch apa namanya di batang itu ada lenticel, kalau di ini ada rambut akar. Kalau di akar. Oke, yang selanjutnya bergerak, moving. Bergerak seluruhnya atau gerakan aktif contohnya berpindah tempat. Bergerak sebagian contohnya pada tumbuhan. Nah, itu yang seperti saya bilang. Kaki pada sebagian besar vertebrata asli pada ikan, saya pada burung, kaki semu pada pseudopodia, pada amoeba proteus. Gitu ya. Kaki semu nih, kaki semu. Kalau kamu lihat amoeba kalau yang ada di apa namanya itu? Mikroskop ya, yang geraknya gini. Nah, itu yang namanya kaki semu gitu. Nah, kamu tahu putri malu? Ya. Putri malu kalau misalnya nih yang bentuknya kayak gini, kalau kamu sentuh maka dia akan nutup. Nah, itu adalah gerak pada tumbuhan. Gitu. Ini contoh. Kalau disentuh, dia akan nguncup. Nah, lalu bunga matahari, dia akan mengikuti pergerakan matahari. Jadi kalau gampangnya gini, di mana matahari terbit, lihat aja bunga matahari. Gitu loh ya. Contoh dari bergerak. Jadi kamu jangan berpikirnya gini, kalau bergerak pada tumbuhan itu nggak akan sama dengan yang namanya pergerakan pada hewan, karena pola pergerakan pada tumbuhan itu gerakannya itu tak terlihat karena pelan-pelan banget gitu ya. Itu. Terus membutuhkan nutrisi. Manusia dan hewan memperoleh makanan bergantung pada makhluk hidup lain, itu disebut heterotroph. Ingat ya. Jadi dia nggak bisa membuat makanan sendiri, itu disebut heterotroph. Kalau bisa membuat makanan sendirinya itu disebut autotroph. Jadi kalau autotroph itu adalah contohnya pada tumbuhan-tumbuhannya, itu autotroph. Kalau pada hewan itu adalah heterotroph gitu. Nah ini ya yang tadi ya. Oke. Nah nih contoh manusia lagi makan karena dia nggak bisa bikin makanan sendiri. Pak, kalau masak itu kan bikin makanan. Ya iya, itu mah namanya ngolah makanan, bukan bikin makanan gitu loh ya. Gitu. Ini juga dia lagi makan, ini lagi makan, ini lagi makan gitu ya. Jadi maksudnya nggak bisa dibikin makan, jadi kalau misalnya dia diem aja mati kan gitu kalau nggak makan gitu. Oke. ini kita skip aja. Oh, ini contoh bagian autotroph. Ini contohnya ya. Bagian ini heterotroph. Ini saprofit. Bakteri, fungi, parasit, holostik atau animal holozoik. Bingung ya? Nggak usah bingung. Gini. Autotroph atau bisa bisa membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Nih ya. Photoautotropik. Contohnya green plant, some protista, purple sulfur, bacteria. Sama chemoautotropik. Contohnya nitrogen, cycle bacteria. Jadi ada yang disebut dengan, nanti kamu belajar tentang ada bakteri yang menghasilkan nitrogen. Ya, nanti kamu belajar itu. Tapi nanti. Oke, kalau heterotrop atau tidak bisa membuat makanan sendiri, contohnya adalah saprofit. Saprofit ini saprotropik sama aja ya, saprofit. Beberapa bakteri, beberapa jamur gitu. Terus holozoik kayak manusia, apa misalnya animo atau hewan. Carnivora plant itu apa namanya?
tumbuhan karnivora, contohnya kayak apa, kantong semar. Udah gitu ada beberapa protista, sam protista. Lalu parasit contohnya bakteri, sam bakteri. Tapi nggak apa semua bakteri itu ada yang autotrof, ada bakteri juga ada yang autotrof, makanya di sini ada bakteri, ya kan, suatu bakteri. Ada beberapa fungi, protista, animalia, plants. Virus masuknya kemana? Heterotrof, atau di sini heterotrof. Kayak virus sekarang nih, COVID, dia heterotrof ya. Kalau misalnya gini, for example, kalau misalnya dia tidak dia nggak ada inangnya, terus gimana? Apakah dia mati atau enggak? Enggak, tapi dorman. Dia akan tidur. Jadi pada dasarnya virus itu nggak bisa mati, ya. Ingat patokannya, virus tidak bisa mati. Virus hanya bisa keluar dari tubuh, itu yang terjadi. Contohnya kayak flu. Flu kamu sembuh, pernah nggak dokter itu ngasih anti flu? Nggak pernah kan? Biasanya yang kasihnya apa? Antibiotik. Antibiotik itu adalah untuk antibakteri. Karena ketika ada virus flu, pasti ada bakterinya di situ. Makanya suka ada dahak di sini. Itu adalah banyak sekali kuman-kuman bakteri di situ, ya. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya anti atau ada juga yang dibuat antivirus. Nah, kalau dibuat antivirus itu tandanya mati baru gitu. Ya. Oke, terus ini contoh dari itunya. Contoh dari organismenya yang autotrof ya, yang tadi ya. Klorofil akhirnya jadi kayak gini. Menyerap air dan karbon dioksida ini pada tumbuhan, akhirnya jadi karbohidrat dan oksigen. Gitu. Makanya jadi makanan-makanan yang kayak padi, kalau lalapan gitu. Terus mengeluarkan zat sisa atau ekresi, ya. Zat sisa yang tidak diperlukan oleh yang dari hasil metabolisme akan dikeluarkan. Ada 3 jenis sisa dari apa? Ada 3 jenis gitu ya. Proses pernapasan itu yang pertama adalah respirasi, ekskresi, dan defekasi atau defekasi. Ini harusnya defekasi, ini bukan defekasi. Oke, respirasi itu adalah proses pernapasan. Jadi kamu mengeluarkan apa? CO2. Nah, itu respirasi. Lalu ekskresi. Ekskresi itu contohnya kayak air keringat, ya. Kamu kencing, itu ekskresi. Pokoknya semuanya yang keluar dalam bentuk cairan. Itu ekskresi. Defekasi adalah yang keluar dari hasil proses metabolisme dalam bentuk padatan. Contohnya apa? Feces atau tinja atau tokai atau tai, itu sama aja, ya. Nah, ini ya penjelasannya. Urin berupa feces atau itu yang tadi saya bilang. Oke, tumbuh dan berkembang. Ini contoh selanjutnya. Apa sifat karakteristiknya? Sifat pertumbuhan kuantitatif dan irreversible. Kuantitatif adalah berat, tinggi, besar, volume, dan ukuran. Ini kuantitatif, jadi bisa dihitung dan makin banyak. Irreversible itu adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi dalam arti gini, kalau kamu udah gede segede sekarang, kira-kira kalau saya kempesin ya, saya press gitu kamu ya, 5 orang dari kalian saya masukin ke bagasi, kira-kira jadi anak kecil lagi nggak ya, gitu loh. Yang ada mati ya, gitu. Itu yang disebut dengan irreversible, gitu ya. Oke, selanjutnya bersifat kembali lagi irreversible. Oke, bisa dibaca di sini ya. Oke, gitu ya. Kalau kecepatan bisa di pause. Ini siklus hidup ayam. Nah, si ayam udah gede nggak bisa jadi telur lagi kan, kecuali dia melakukan perkawinan, udah jadi ayam lagi. Udah jadi gede nggak bisa jadi kayak gini lagi. Nah, itu yang disebut dengan irreversible. Sama kayak gini juga, siklus tumbuhan ini kayak gini gitu. Lalu ini siklus hidup kupu-kupu. Telur, larva. Ini larva. Larva itu adalah ulet. Pupa atau kepompong, imago atau kupu-kupunya, fase dewasa. Siklus hidup katak sama, telur. Ini bagian ininya apa namanya? Telur, ini ininya apa namanya?
Jadi larva dalam bentuk kecebong, dalam bentuk kecebong, masih kecebong ya. Ini fase larvanya. Terus pupanya itu adalah, kalau di kupu-kupu itu adalah kepompong, kalau di sini adalah berudu berekor, lalu jadi kodok, frog gitu, imago. Ini tumbuh dan berkembang pada manusia, ini bentuk balita, jadi anak-anak. Ini 1 sampai 5 tahun, ini 6 tahun, 10 sampai 12 tahun. Ini 12 sampai ya fase dewasa, ini fase manula. Begitu. Berkembang biak atau reproduksi, kemampuan makhluk ini untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Cara berkembang biak ada generatif, ada vegetatif. Kalau generatif itu adalah seksual, kalau vegetatif itu aseksual. Atau generatif itu kawin, vegetatif itu tak kawin, ya. Kalau generatif dikarenakan kawin harus ada induk jantan dan induk betina. Kalau vegetatif itu satu induk aja dia bisa gitu. Selanjutnya, vegetatif pada hewan, fragmentasi pada cacing pipih. Nah, ini potong jadi kayak gini nih. Nah, terus ini bertunas nanti dari sini nanti jadi kayak gini lagi gitu. Terus ovivar pada katak. Ovivar itu berarti bertelur ya. Kalau vivipar berarti melahirkan. Kalau ovovivivar berarti bertelur dan melahirkan. Contoh vivipar apa? Ya, anaconda. Anaconda itu bertelur dan melahirkan. Jadi dia bertelur di mana? Di dalam, ya. Tapi dia melahirkan. Keluarnya itu dalam bentuk ini karena si telurnya itu ada di dalam perut. Ini, ya, singa. Selanjutnya, vegetatif pada tumbuhan, contohnya akar tinggal, ya, akar tinggal, umbi batang, geragi atau stolon. Ini contohnya pada arbe, strawberry. Umbi batang itu contohnya pada apa? Umbi batang teh kentang. Akar tinggal contohnya pada jahe, singkong. Gitu. Perkembangbiakan generatif. Nah, ini ya. Benang sari masuk sini, fertilisasi sampai akhirnya jadi kayak gini lagi. Nah, setelah fertilisasi udah berhasil jadi zigot, dia akan berkembang jadi embrio, akhirnya jadi buah. Nah, benang sari yang masuk ke putik itu nanti akan jadi zigot, embrio, akhirnya nantinya ngembang, kayak gini ininya ngembang jadi buah. Oke ya. Udah jadi buah, baru jadi biji. Terus tumbuh, nanam lagi, akhirnya jadi tumbuhan baru gitu ya. Oke. Peka terhadap rangsang iritabilitas. Iritabilitas itu adalah peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberi tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterima. Contohnya adalah dari luar disebut respon gitu ya. Contohnya, oke. Kita punya panca indera, contoh. Yang gampang aja manusia, ya. Rangsangan cahaya. Nah, kalau misalnya kamu kita tes nih. Kalau misalnya tiba-tiba gelap, itu nantinya gimana? Gitu ya. Kamu pasti akan kaget nih. Ini kan tuh gelap tuh. Ya, gelap. Begitu. Tapi gitu kan? Itu yang disebut dengan rangsangan cahaya. Lalu rangsangan getaran suara dari kuping, rangsangan bau kalau kamu nyium yang bau yang wangi ataupun yang bau gitu. Rangsangan panas, dingin, sentuhan, tekanan dan luka nih. Dari sini kalau misalnya diginiin lumayan ya sakit. Lalu rangsangan rasa pahit, manis, asam, asin, pahit. Gitu. Itu yang disebut dengan iritabilitas. Kayak misalnya kamu punya dogi, misalnya di rumah punya anjing, punya kucing, buntutnya kamu pegang, kamu injek, pasti akan ngamuk. Gitu ya. Itu adalah peka. Lebah mencium bau nektar, ya. Lebah itu mencium bau nektar.
Akhirnya dia datang untuk nyedot nyedot madu. Nah ini ya putri malu yang tadi. Heritabilitas, akar tanaman selalu tumbuh ke bawah. Nah ini ya, nanti kalian akan belajar tentang geotropisme. Kenapa ke bawah, kenapa ke atas gitu. Karena ada itu batang tanaman sel tumbuhan mencari. Nah ini ya pola pergerakannya. Adaptasi, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan berubah. Oke. Nah ini adaptasi. Kalau cicak mutusin buntutnya. Kalau ini apa ini pak? Ini kucing pak. Terus kenapa? Kucing itu punya infrared tersendiri. Dia matanya kalau misalnya malam itu dia bisa ngelihat dalam gelap. Ya, makanya kalau mata kucing, kalau kamu ngelihat itu ada sinar tuh ya, matanya itu kok kayaknya nyala gitu pak. Ya iya, karena dia itu bisa ngelihat dalam gelap kucing tuh. Terus unta ada di punduknya ini punduk nih, ini teh punduk tah kita. Punduk itu naruh apa? Naruh air. Oke. Terus ini ya apa namanya? Ini buat ngedayungnya, kakinya jadi itu. Terus bentuknya kayak perahu. Nah kalau ini kelelawar itu dia punya ultrasonik. Udah gitu digerakinnya pakai ibu jari. Ultrasonik dihembuskan dari moncongnya, lalu diterima pakai ini. Jadi dia tahu. Gitu. Adaptasi pada tumbuhan ini pada kaktus nih. Kaktus biasanya ada di mana? Tempat kering ya. Pak, daunnya yang mana pak? Itu durinya, itu daunnya. Daunnya kaktus tuh duri. Gitu loh. Ingat. Berarti kan tadi untuk respirasi itu kan pada daun. Kalau semakin daunnya, berarti respirasinya semakin sedikit kan. Itu makanya dia beradaptasinya supaya nggak gampang kehilangan cairan. Makanya gitu. Terus ini apa? Ini Rafflesia arnoldi ya. Gitu. Ini bunga Raffles. Terus ini nih teratai. Bukan. Ini nonte itu ngarana. Saya lupa ini apa sih? Ini yang biasa dibentuk anyam-anyaman nih. Ini suka banyak di ini. Eceng gondok. Nah, eceng gondok nih. Bentuknya kan kayak gitu adaptasinya. Nah, ini teratai. Ya. Gimana caranya supaya dia nggak busuk? Akhirnya dibikin itunya gede. Gitu. Kalau eceng gondok supaya bisa ini, dia sengaja tuh bikinnya kan semrawut tuh. Ini kantong semar makan. Oke, selanjutnya sorry ya, ada kesalahan. Apakah terhadap rangsang? Oke. Berkembang dia. Nih. Sampai mana tadi? Oh iya, terakhir ya. Ini yang terakhir ya. Oke. 27, 28, 29, 30, 31. Oh iya udah habis. Oke. Intinya seperti itu ya. Lalu sekarang berarti kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Oke. Kamu buka halaman 23. Kalau di buku saya sih 23. Itu klasifikasi makhluk hidup. Oke. Klasifikasi makhluk hidup. Oke. Sebelum kita masuk klasifikasi makhluk hidup, ini kalau misalnya di buku itu terlalu pusing ya. Patokannya cuma ada gini. Oke, saya masuk ini. Binomial nomenklatur.
Ini patokannya di sini dulu. Nanti ya. Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup itu adalah menyederhanakan objek studi yang pertama, lalu memudahkan proses mempelajari makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, dari semua itu ya, ini tujuan dari taksonomi ya, ilmu taksonomi. Maka yang namanya gini, kenapa sih disebutnya kucing? Itu satu. Kenapa sih disebutnya anjing? Taunya dari mana? Kenapa harus kayak gitu? Gitu loh. Jadi menyederhanakan. Contoh nih, saya punya pensil. Kenapa ini disebut pensil? Kenapa ini disebut pulpen? Gitu loh. Kenapa ini disebut pulpen? Karena saya mau nulis pakai apa? Pakai pulpen, pakai pensil, gitu kan? Supaya sederhana, ini maka dikasih tahu ini teh pulpen, ini teh pensil, gitu loh. Dan juga untuk mempermudah mempelajarinya. Kalau ciri-ciri dari pensil itu ada kayak gini, ada karbonnya, ada ininya, apa namanya, ada kayunya. Kalau sekarang mah ada pensil mekanik yang gini, begitu. Pensil macam-macam ya sekarang, gitu. Lalu dasar klasifikasi. Klasifikasi berdasarkan manfaat, klasifikasi berdasarkan struktur morfologi dan anatomi, berdasarkan ciri biokimia. Lalu sistem klasifikasi itu buatan artifisial, ada sistem klasifikasi filogenik dan sistem klasifikasi alami. Lalu ada sistem klasifikasi tingkat takson. Nah, ini kan kita mulai di sini. Oke. Ini mbahnya bapak taksonomi dunia. Namanya Carolus Linnaeus. Masih digunakan sampai sekarang. Nih dia hidupnya nih tahun segini. Oke. Identifikasi pengalaman berdasar persamaan yang ditemukan dan satu kelompok yang berbeda, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok tuh ya. Oke. Urutan takson. Nah ini takutnya nggak kelihatan gara-gara ada video saya. Oke, bentar. Ini ya. Bisa digeser nggak? Nah ini. Sorry. Life, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, spesies. Ini ya. Atau gini contohnya. Plante Spermatophyta. Nah, ini ya, kamu belajar nih. Kingdom Plantae. Phylumnya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordonya itu Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genusnya Miscelia, spesiesnya Miscelia campaka atau bunga cempaka. Tuh. Kingdom atau kerajaan. Ya. Kamu bisa lihat di itu tuh halaman 24. Kingdom itu atau dunia itu kerajaan. Divisi atau phylum. Kalau divisi itu pada tumbuhan, kalau phylum itu atau phylum ya itu untuk hewan. Kelas sama ya, klasis atau kelas. Ordo itu adalah bangsa. Family atau familia itu adalah sukunya. Genus itu adalah marganya. Spesies itu ya spesies jenisnya ya. Ada satu lagi sebenarnya namanya varietas. Gitu. Oke, kita kesini dulu. Ya. Gitu. Nah, untuk mempermudah itu semua, maka disebut ada yang namanya tata nama binomial nomenklatur. Nah, gimana caranya, Pak? Nih, aturan penulisannya gini. Nih, saya buka dari Wikipedia ya. Biar gampang. Panthera tigris ini adalah Panthera tigris itu harimau. Kalau
Kalau spesies saya tinggal tambahin aja Sumatrae gitu loh. Jadi penulisannya itu dengan diawali dengan huruf kapital. Nih awalnya huruf kapital kan, P-nya P gede nih. Ya kan tuh. Selalu diawali dengan huruf biasa tuh. Dan keterangan spesies selalu diawali dengan huruf biasa. Tuh. Kesininya hurufnya kecil semua nih. Ya. Terus pada teks dengan huruf tegak atau huruf Latin, ya, di huruf, jadi kamu nulisnya nih contohnya nih. Jadi kalau kalau kamu ngetik itu bisa dimiringin, jadi harus dimiringin nih, ya. Tapi kalau misalnya kamu tulisan tangan, maka harus digaris tuh, di garis bawah. Tapi garis-garisnya nggak boleh ketemu nih. Jadi set set gitu. Jadi nggak boleh digaris. Ini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Contoh. Nama saya deh. Saya gedein supaya kelihatan. Fragaria Vesca. Nah, ini yang bener nih. Di garis bawah tuh. Garis bawah. Ini kalau kamu nulis tangan. Nah, tapi kalau kamu nulisnya diketik, cukup gini. Ini udah bener. Gitu. Ya. Ini contoh dari nama saya. Nah, terus ini kan menunjukkan marga saya itu Fragaria. Gitu, walaupun saya bukan itu sih. Nama saya kan itu nama Latin. Ini tuh nama Latin dari strawberry. Ya. Terus kayak tadi Panthera tigris. Nah, Panthera tigris. Nah, yang ininya nggak dimiringin lagi. Nih, ini menunjukkan varietas Sumatrae. Berarti Panthera tigris Sumatrae, S-nya gede. Kalau nggak salah S-nya gede nih. Nah, ini menunjukkan varietas. Gitu. Ini menunjukkan varietas. Varietasnya itu Panthera tigris Sumatrae. Kalau ini cuma cukup sampai Fragaria indica. Gitu ya. Kita ngeliat dari sini lagi. Tata nama makhluk hidup. Nah, sekarang kita ngambil contoh dari kunci determinasi. Nah, pusing kan? Mulai pusing. Contoh gini. Di sini kita ngelihat nih contohnya. Kita ambil contoh. Apa ya? Contohnya itu apa dong? Kalau kita lihat di sini dia ke arah mana nih? Sorry. Oke. Kodok. Ya, kita ambil yang ini. Jangan salfok sama itu. Nah, ini aja. Nah, yoi. Ya. Kita balik lagi sini. Bertulang belakangkah atau tidak bertulang belakang? Ya. Kita lihat. Bertulang belakang ya. Ini ada tulangnya nih. Gitu. Maka 2 1A. Oke, gitu ya. Berarti nulisnya 1A. Terus masuk ke sini lagi. Tubuhnya selalu basah apa tubuhnya tidak selalu basah? Selalu basah ya. Berarti 2A. 2A. Ya kan, kodok basah dong. Tapi ada juga yang kodok yang nggak basah, Pak. Tapi kan kita lihat yang mana nih? Oh, yang mana? Yang ini aja nih ya. Ini kan basah tuh. Tuh ya, ini basah tuh. Kita ambilnya ini aja nih, basah nih.
tuh ya, basah kan. Terus apalagi, kulitnya bersisik, kulitnya tidak bersisik. Bersisik nggak kodok tuh? Ini sisik pak, lain atau lain sisik ya mah. Ini ya nggak bersisik tuh ya. Kalau sisik tuh kayak reptil, kayak apa namanya, kayak ikan tuh, itu bersisik. Berarti apa dong? Amphibia 3B. 3B. Terus 3B, mamalia tidak menyusui, udah bertelur atau bertelur dan beranak. Udah masuk, ini berarti udah cukup sampai sini ya, udah masuk ke amphibia. Jadi gitu ya. Jadi 1A, 2A, 3B itu contoh dari yang namanya sistem kunci determinasi. Ini kunci determinasi itu kayak gini ya. Itu yang ada di halaman 26 itu. Oke. Lalu penamaan, nah ini yang tadi ya, binomial nomenklatur tuh ini nih. Nama Latin ini genus garis bawah. Oke. Ini manfaat klasifikasi. Oke, sebelum itu kalau di sini kan ada ya, ini ya bagian-bagian mikroskop, kamu bisa baca ya di sini. Nanti kalau ini mas saya karena gampang ya ini mah ya, bisa kamu baca aja kalau ini mah ya, begitu. Sekarang kita masuk ke sistem klasifikasi ya. Kingdom Monera. Nah ini Monera nih. Monera itu adalah segala macam, ada 3 ya, bakteri. Monera tuh bakteri, terus sama ganggang. Monera tuh kalau nggak salah. Oh iya benar tuh, ganggang biru ya tuh, Monera itu masuknya Monera. Oke, bentuknya kayak gini. Bakteri ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Terus kalau yang bentuknya kokus itu yang bentuknya basil, basil itu batang ya. Terus yang bentuk kokus itu monokokus, diplokokus, streptokokus, staphylococcus, sarkina tuh ya. Bisa kamu lihat jelas itu ada di buku. Lalu ada yang bentuknya spirilium atau bentuknya spiral, ada vibrio, spiral, sama spiroseta. Bakteri ada yang menguntungkan, ada juga yang tidak menguntungkan. Contohnya yang menguntungkan tanah itu adalah Azotobacter coracoum. Itu yang menyuburkan tanah yang saya bilang tadi. Dia bisa menghasilkan nitrogen, gitu ya. Nah, lalu ada Rhizobium radiciola, itu adalah bintil akar, itu menyuburkan. Lalu Escherichia coli itu membusukkan di usus halus. Cuman kalau Escherichia coli itu masuk ke dalam tubuh manusia, kamu telan, itu yang penyebab penyakit mencret itu loh. Lalu ada Streptomyces griseus. Ini ada di industri obat-obatan ya, untuk pembuatan antibiotik ya. Lalu bakteri yang merugikan contohnya adalah Treponema pallidum, itu penyakit sifilis, itu adalah penyakit raja singa ya, penyakit kelamin. Lalu ada Neisseria gonorrhoeae. Jadi gini, kalau nama Latin itu nggak dibaca semua ya. Kalau di sini kan kamu bacanya harusnya Neisseria gonorrhoeae, gitu, gonorrhoea. Tapi dibacanya gitu, Neisseria gonorrhoeae gitu. Ini penyebab penyakit gonore atau gonorrhoe. Gonorrhoe itu penyakit kencing nanah ya. Menyeramkan. Lalu Diplococcus pneumonia, ini penyebab penyakit pneumonia. Pneumonia tahu? Pneumonia itu adalah kedinginan. Mycobacterium tuberculosis, ini penyakit TBC. Vibrio cholerae, itu penyakit kolera. Cornebacterium diphtheriae, ini penyakit difteri. Lalu ada ganggang biru, itu spirulina. Lalu ada Kingdom protista. Kingdom protista, ini Kingdom protistanya memiliki membran intinya eukariotik. Ini contoh dari Kingdom protista adalah protozoa, alga, dan ganggang yang mirip jamur.
Contohnya ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, Sporozoa. Itu kelompok dari protozoa. Satu kalau kelompok dari ganggang itu ada ganggang hijau, ganggang merah, ganggang emas, ganggang coklat. Nah, ini nih ya. Kita ngomong Rhizopoda. Rhizopoda itu contohnya yang di kaki semu ya. Itu contohnya amuba, foraminifera, Arcella, radiolaria. Terus flagellata contohnya adalah hewan-hewan berflagel. Itu biasanya penyebab penyakit disentri, diare, kejang perut. Nah, itu segala macam tuh flagellata. Ciliata itu Balantidium coli, ini penyakit nyeri beteng kalau nggak salah. Sporozoa. Sporozoa ini contohnya ada Plasmodium, ini penyebab penyakit malaria, gitu ya. Lalu ada ganggang hijau, itu adalah Chlorophyta, ini sering adanya di tumbuhan di air, gitu. Terus ganggang merah, Rhodophyta. Terus ada ganggang emas, Chrysophyta. Ada ganggang coklat, ada Phaeophyta. Gitu ya, Fokus sargassum. Nah, kita masuk terus ke jamur lendir, ada juga jamur air. Gitu. Terus selanjutnya fungi. Ya, fungi itu adalah jaur atau supa. Kamu bisa baca di sini untuk lebih jelasnya. Segala macam jamur itu namanya fungi. Ya. Fungi itu kategorinya itu berdasar divisinya, divisi ya. Itu di kategorinya jadi 4. Ada Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina dan Deuteromycotina. Kenapa kayak gitu? Nanti ini sebenarnya ini teh adanya di ini ya. Saya coba ada nggak di sini ya? Moga-moga aja ada. Jenis jamur, jenis pengelompokan jamur, pengelompokan jamur. Nah ini ya. Zygomycotina berdinding tebal, Ascomycotina talus, Basidiomycotina, Deuteromycotina ya. Jadi apa sih yang ngebedain? Karena ininya bedanya ini ya. Apa bedanya di sini? Zigosporanya tebal, spora istirahat berdinding tebal, ini patokannya ya. Yang sudah busuk, saprofit yang sudah busuk, patokannya di sini. Ini Zygomycotina. Ascomycotina ciri khususnya itu memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Pak, talus tuh apaan? Benang-benangnya. Kitin memiliki sifat uniseluler multiseluler, anggota Zygomycotina hidup di saprofit, parasit maupun simbiosis. Oke. Ada yang saprofit, parasit atau simbiosis. Gitu. Oke. Cara umum ini. Lalu ada Basidiomycotina. Spesies ini amat sangat pencolok, jadinya di tanah lapang dan hutan. Contohnya bentuk dari Basidiomycotina atau sering kita sebut supa ya, bahasa Sundanya. Nih. Bentuknya yang kayak gini. Ini yang ada di Mario Bros juga nih. Nah, bentuk jamur, deriol jamur. Itu masuk kemana? Basidiomycotina. Terus Deuteromycotina. Nah, ini biasanya nempel sisa-sisa makanan. Ya. Gitu. Candida albicans atau jamur penyakit infeksi pada saluran reproduksi manusia. Jadi ini Candida albicans ini biasanya suka ada di, kalau kamu tuh untuk para wanita, dia suka ada di vagina, itu daerah-daerah pinggir vagina itu yang putih-putih ya, suka tato-tato gitu. Itu kalau misalnya kamu kamu kencing tapi kamu cebok, kalau nggak kamu nggak cebok tapi masih berdalam bentuk basah, begitu kamu pakai begitu nanti itu suka ada timbul jamur. Nah itu namanya Candida albicans gitu. Masuk ke yang selanjutnya, plante. Plante itu udah masuk ke tumbuhan tingkat tinggi ya. Plante itu ada tumbuhan lumut. Kok plante tumbuhan lumut sih? Iyalah, oke lah. Tumbuhan lumut ya, dan tumbuhan paku.
ya. Lumut tuh masalahnya ada banyak banget. Ada lumut, nah ya, Cormovita, Talovita, yang tidak bisa antar akar batang. Cormovita, tumbuhan lumut disebut dengan perairan. Tumbuhan ini spora lumut. Nah ini aja nih, lumut hati. Nah kamu harus tahu ininya aja, patokannya. Oke. Lumut hati. Nah ini gambar lumut hati. Nah ini lumut hati tuh nih lumut hati nih iya kita ingatan lumut hati. Pak kok yang ini sama ini beda? Iya beda, memang beda jenisnya aja gitu loh, beda jenisnya aja gitu ya. Lumut hati. Terus lumut tanduk ya. Nih ini lumut tanduk nih ini jenis lumut tanduk. Suka ngeliat kan ya kayak gini, ini namanya lumut tanduk nih. Pak ini lumut hati yang tadi namanya. Ini lumut tanduk nih kayak gini nih. Oke. Terus nondi lumut daun. Ini kayaknya yang paling sering kamu lihat deh. Iya kan? Bener kata saya. Ini lumut daun. Yang paling sering kamu lihat kan nih. Ini lumut daun, ini lumut daun nih. Ini lumut daun, ya. Gitu. Tuh, ini lumut daun nih. Gitu. Oke. Kalau tumbuhan paku itu ada banyak banget. Nah, sekarang kita masuk ke tumbuhan paku. Paku purba. Nah, paku purba ini kayak gimana? Nah, ini nih paku purba. Ini paku kawat, ini paku purba. Nah, ini nih, biar jelas nih. Ini paku purba, ini kayak gini nih ya. Kayak antipates tuh. Ini paku kawat. Ini paku kawat. Kamu jangan berpikirnya tumbuhan paku-paku kawat nanti kamu masukin paku payung ya. Enggak, beda. Emang disebut tumbuhan paku. Ini tumbuhan paku, paku kawat, ini paku ekor kuda, ini paku sejati. Gitu ya. Ini udah jelas nih. Jelas banget. Ya. Bedanya ya. Ini ada yang lebih gede. Nah, ini lebih gede nih. Paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Oke ya. Terus kingdom animalia. Ada porifera, hewan berpori. Coelenterata. Kita lihat aja ya, biar nggak ini. Biar kamu nggak penasaran. Ini porifera. Macam-macam terumbu karang tuh, porifera. Ini porifera, film porifera tuh. SpongeBob. Ya, SpongeBob itu masuknya porifera ya. Ini porifera tuh, porifera KB, porifera. Nah, sekarang Coelenterata. Nah, ini bentuknya Coelenterata. Macam-macam apa? Macam-macam ubur-ubur. Ubur. Nah, segala macam. Pak, berarti ubur-ubur ada banyak? Emang ada banyak gitu loh. Macam-macam ubur-ubur. Nah, sekarang Platyhelminthes. Oke lah. Pak kok nggak dijelasin? Saya nggak jelasin satu-satu karena yang penting kamu tahu ya. Yang penting kamu tahu dulu contohnya gitu. Nah ini Platyhelminthes ini atau disebut dengan cacing pipih, ya. Karena nanti saya akan kasih ini kurang lebih ada 117 slide ya. Ini kamu harus hafalkan soalnya. Nanti kita akan kesini, cuman kamu harus tahu dulu ininya, bentuk-bentuk gambarnya dulu. Ini planaria, ini contoh dari planaria. Ini Platyhelminthes juga, ini Platyhelminthes. Platyhelminthes tuh ya, bentuknya gazebo deh. Ya, kalau Platyhelminthes itu bentuknya gazebo tuh. Kamu tahu orang Sunda sering mengatakan limusakeureut. Ya, limusakeureut atau ya kayak gitulah. Itu maksudnya Platyhelminthes loh.
ya, itu masuknya ke platyhelminthes gitu. Oke. Terus kita masuk Nemathelminthes. Tuh lihat Nemathelminthes mah. Rata-rata Nemathelminthes adalah segala macam cacing-cacing yang mengakibatkan kerusakan ya, kerusakan kayak cacing pita, terus cacing hati. Kamu bisa lihat di situ cacing-cacing pokoknya yang sifatnya parasit lah. Lihat aja. Ini cacing, bukan ini ya, bukan snack ya, bukan apa namanya? Bukan ular. Tapi ini cacing. Ini cacing-cacing ini suka ada di tubuh kalian. Makanya kalau orang disebut cacingan, itu berarti dia kena Nemathelminthes. Cuman jenis cacingnya jenis cacing apa dulu? Nah, itu yang harus diidentifikasi karena cacing Nemathelminthes itu ada jumlahnya itu di dunia ini ada terakhir kali itu ratusan ya, jenisnya itu ratusan ya. Ini penyebab, pokoknya rata-rata penyebab penyakit nyeri beteng sampai dengan kamu mati. Jadi kalau misalnya gini, kamu makan terus banyak tapi kamu nggak kenyang, itu satu. Terus yang keduanya kamu kurus terus, itu bisa ada dua komponen. Satu, bisa jadi metabolismenya kamu itu sangat amat cepat, itu satu. Bisa juga karena kamu itu apa namanya, cacingan gitu loh. Cacingan karena kena cacing pita ini gitu, cacing pita lah, cacing hati atau cacing apa gitu. Nah sekarang cacing gelang atau Annelida, termasuk ya, Annelida. Nih, hehe, tahu nih ya, ini cacing tanah kan, ini masuknya Annelida. Ini yang benar-benar kelihatannya gede, Pak. Kalau yang tadi nggak kelihatan, ini bentuknya kecil ya. Ini bentuknya kecil, ini yang fase udah gede nih. Ini tangan orang ini kan, ini udah gede nih. Ini keluar dari tubuh manusia nih. Dan bisa masuk lagi ya, imamen bisa gitu. Nah rata-rata gini patokannya. Kalau tadi pertama tadi platyhelminthes kan, ini macam-macam. Ini ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan manusia. Kalau ini rata-rata hampir semuanya itu merugikan manusia gitu, merugikan manusia ini rata-rata. Kalau ini menguntungkan manusia rata-rata nih. Ini aja kalau cacing tanah ini bisa jadi obat naon? Obat tipes ya. Kalau di jus gitu loh. Cuman siapa yang mau ngejus gitu. Ya pokoknya gitulah. Ini apa ini namanya? Hirudine itu. Yang suka nyedot darah. Lintah. Ini masuk sini juga. Polychaeta, Oligochaeta, Hirudine ya. Gitu. Ini masuk ke sini. Polychaeta, Oligochaeta ini cacing-cacing itu. Polychaeta yang begini bentuknya. Hirudine itu yang kayak gini. Ini cacing isap, sering disebutnya cacing isap. Ini Polychaeta, ini Oligochaeta. Ini Polychaeta, Oligochaeta, Hirudine. Ini contoh dari lintah Polychaeta gitu ya, bentuknya menyeramkan begitu ya. Terus moluska udah ada banyak, gastropoda. Untuk moluska itu dikategorikan juga jadi 3 ya masalahnya. Ada gastropoda, cephalopoda, pelecopoda masalahnya. Ntar deh, saya moga-moga aja jelas ya. Moluska ada banyak soalnya. Ini dia. Gastropoda nih bentuknya kayak gini. Bivalvia nih bentuknya kayak gini. Scapopoda bentuknya gini. Cephalopoda ini apa ini? Gurita. Pleistomollusca, conifera, mollusca nih di sini. Apropoda. Jadi tuh saling nyambung. Ini Neomoniopora, ini Chaemotodomorpha, Polypacopora, Annelida gitu ya. Nah ini bentuknya ya. Nggak kelihatan jelas ya.
Jelas nih. Nah, ini dia nih. Octopus, Unio, Dentalium limax, Pila, Helix, Militit, Mytilus, Chiton. Ini masuknya ke moluska semua nih. Nih, ini moluska. Coba kita lihat ya. Gastropoda. Nah, nih ya. Segala macam yang namanya keong-keongan itu masuknya gastropoda nih. Keong, 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 keong. Yang pokoknya nih yang keluarnya dalam bentuknya gini, ini gastropoda. Patokannya di situ. Ini saya ngomong moluska ya. Moluska dibagi ada 3. Pelecopoda. Nah, pelecopoda ini. Pelecopoda itu adalah kerang-kerangan. Segala macam kerang. Ya. Tuh, kerang, tuh, kerang. Ya, kerang. Nah, sekarang cephalopoda. Cephalopoda itu adalah kayak gini nih. Kayak ini. Apa ini? Ya kayak gitu ya. Apa namanya? Kayak udang-udangan. Sotong. Cumi. Ini sotong sepia gitu ya. Nah, terus oktopus juga masuk ya, cephalopoda. Gitu. Pak, kenapa cuma ada 3? Nah, patokannya di sini. Dari nama ya, gastro itu berarti bercangkang dan juga bertubuh lunak. Gastropoda. Pelecopoda, itu kamu lihat poda, belakangnya poda kan, poda WKB. Kalau cephalopoda itu kenapa disebut cephalopoda? Karena badan sama kepala, jadi dia nggak punya leher gitu loh ya. Ini badan, ini kepala, jadi nggak ada lehernya. Tuh, badan kepala, makanya disebut cephalopoda. Dan dia tidak punya cangkang, makanya disebut cephalopoda. Kalau pelecopoda dia punya cangkang yang kuat dan bertubuh lunak, tapi adanya di dalam, dia nggak akan keluar. Tuh, kerang, segala macam kerang-kerangan gitu ya. Terus kita masuk ke arthropoda. Arthropoda banyak banget ya. Arthropoda itu contohnya adalah, coba ya kita klik aja arthropoda, moga-moga aja keluar arthropoda. Ini deh, ini arthropoda nih, wajib ya. Tuh, ini ada echinodermata ya. Ini arthropoda. Kok echinodermata masuk sini sih? Ya nggak apa-apa lah. Ini echinodermata ini. Ini arthropoda nih. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku ya. Arthropoda itu hewan berbuku-buku ya. Berarti tadi udang bukan masuk itu ya. Sorry. Arthropoda itu adalah hewan berbuku-buku. Nah, ini hewan berbuku-buku. Maksudnya berbuku-buku tuh kayak gimana? Ini lihat. Ini buku kan, 1, 2, 3, 4, rajin amat dihitung ya. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh, banyak tuh ya. Ini juga tuh. Ini juga. Nah, ini kalau dibuka nih, kepik nih, dibuka badan juga sama, ini juga sama, ini juga sama ya. Begitu. Ya. Terus echinodermata. Ternyata udah dipisah ya. Sorry ya. Echinodermata atau sering disebut dengan bintang laut ya. Tuh, bintang laut, macam-macam bintang laut itu ada banyak ya. Ada bintang ular, ada lilia laut, ada bulu babi gitu loh. Ini asterias atau bintang laut, ini lilia laut. Ini bintang ular, lilia laut, inti bintang landak atau sering disebut bulu babi. Pak, kenapa disebutnya bulu babi? Mungkin babi gitu loh. Diadema syafi'i atau diadema saksatil disebutnya. Oke. Vertebrate, saya nggak usah kasih gambarnya ya. Vertebrate itu diganti ada Pisces atau ikan, lalu reptil itu reptil gitu ya, penyu, amfibi, aves, dan mamalia. Oke.
Ini yang di sininya sudah, berarti masuk ke sini. Nah, ajib ya pokoknya. Oke, ini kurang lebih ada banyak ya, ada banyak banget. Potista, ciliata, Paramecium africanum, Paramecium aurelia caudatum. Nah itu ya. Nah ini, kamu harus ingat ya, domain eukariot, K, terus Potista, Dizopoda, Pseudopodia, Cercia, Entamuba Bangladesh, Entamuba coli, Entamuba gingivalis. Nah, Entamuba coli itu penyebab penyakit nyeri beteng juga. Entamuba gingivalis itu penyebab gigi berlubang. Ya. Terus di sini ada foraminifera, Phyllobabosa, itu segala macam, banyak banget nih. Labosa. Entamuba, terus Plasmodium falciparum, Vivac malariae oval. Plasmodium ini penyebab penyakit malaria, bukan malarindu ya, malaria. Flagellata, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma gambiense, Leishmania donovani, brasiliensis. Itu ya. Menyeramkan kan? Jadi di darahnya itu ada yang kayak gini tuh. Lihat. Ya. Sehingga jadi borokan tuh. Oke. Penyebab Trypanosoma gambiense sama cruzi itu yang ada di Afrika. Itu parah banget coy. Parah banget. Coba ya kita lihat ya. Trypanosoma cruzi. Ini bentuknya kayak gini. Ada nggak ya gambarnya ya? Nggak ada, cuma gini doang. Gambiense. Oh nggak ada juga. Yaudahlah, nggak apa-apa. Biasanya suka keluar gambarnya. Oke. Ini penyebab borok nih. Leishmania donovani ini nih. Oke. Terus ini yang tadi ya, botani. Plante monokotil. Ya, ini ya, Gymnospermae. Pinus mercusi, ini Pinus mercusi. Ini nih, Agathis alba. Ini Araucaria kuninghami. Ya, naon ini damar. Ini apa nih? Coba kamu cari tahu ini apa ya. Gitu. Ginkgo biloba. Nih bentuk Ginkgo biloba tuh ini nih. Kamu kan sering lihat ya. Nah, yang disebut dengan Ginkgo biloba tuh kayak gimana? Nih, tumbuhan Ginkgo biloba nih. Tuh, gede ya, Pak. Iya, padahal. Nah, ini sikas rumpi atau pakai saji, kamu sering lihat kan? Bentuk tanaman kayak gitu. Sikas rumpi atau pakai saji. Jika dijadiin tanaman hias. Ini melinjo, Genetum genemon tuh ya, melinjo. Wajahnya kudu apal di atas nepi ka handap ya, melinjo. Terus ini pohon kelapanya kelapa biasa ya, bukan kelapa hijau. Kalau kelapa hijau beda lagi. Cocos nucifera, atau ada yang mengatakan Cocos nucifera, saya benarkan. Ini pohon kelapa. Terus ini Christostacis laka, palem merah, babelit ya, nama latin emang babelit. Ini palem-paleman nih. Wah, ini Roystonea regia, ini palem raja nih, Roystonea regia. Oke, palem raja nih, Terus Salaka zalaka itu salak. Terus apa lagi nih?
rotan. Kalmaya, ini rotan ya, Kalmaya. Terus Allium cepa, Allium sativum. Ini Allium cepa, ini Allium sativum. Bawang merah, bawang putih. Terus Oryza sativa atau padi. Terus Ziamais, jagung. Ini rumput gajah, Penicetum purpureum. Ini rumput gajah suka ada di di sawah ya, dekat-dekat saya, pokoknya kebun lah. Ini sampai tinggi ya, itu disebut rumput gajah. Supaya suka dipakai buat pakan kambing atau pakan kerbau, sapi gitu ya. Nah, ini Imperata cylindrica atau alang-alang nih, alang-alang yang suka digigit-gigit sama kamu, tahu-tahu dijailin temennya. Oke. Ini tebu, Saharum officinarum, tebu ya. Ini penghasil, ini kalau misalnya digiling, udah gitu dikeringkan dan lain-lain. Ini banyak pembuat jadi gula pasir nanti. Gitu. Terus ini Dendrocalamus asper, ini bambu betung ya. Terus nah, Orchidaceae itu banyak banget ya, anggrek-angrekan lah pokoknya. Ini anggrek nih, anggrek nih. Ini anggreknya mirip, bagus ya, ini keren ya, kayak monyet gitu. Oke. Musa SP atau Musa paradisiaca, pisang, ini contohnya dari pisang Ambon. Terus nah, ini pisang kipas nih, bentuknya kayak gini ya. Ravenala madagascariensis. Ravenala madagascariensis. Zingiber, ini zingiber lengkuas. Alpinia galanga, ini lengkuas nih, bentuk lengkuas tuh kayak gini. Terus Kemperia galanga, ini kencur, bentuknya kencur. Mirip ya, apa enggak? Beda sih, beda dikit maksudnya. Rasain aja, beda loh. Zingiber officinale, ini jahe. Oh, sekarang masuk ke dikotil. Bunga dahlia. Ini banyak banget ya bunga dahlia tuh. Yang warnanya begini nih, tuh banyak banget ya. Ada yang bentuknya begini. Pokoknya dahlia SP gitu aja lah. Cuman kamu harus tahu, kamu bisa ngebedain. Oh, itu bunga dahlia pak, gitu. Kamu harus tahu gitu aja. Patokannya di situ. Cukup kamu, oh iya pak, itu tahu gitu. Tarasakum, nih bunga tarasakum, nih bunga yang sering ditiup gitu ya, sering ditiup-tiup. Tarasakum. Ini bunga matahari, Helianthus annuus. Ini ini sering disebut dengan bunga cinta. Kalau disebut ini sebut di chrysanthemum atau sering disebut bunga wedelia ini sebetulnya. Terus ini jarak ya, Jatropha curcas, jarak. Ini tumbuhan yang suka ada yang di tanaman-tanaman kalian ya. Ini namanya Euphorbia milii. Terus Hevea brasiliensis, ini tumbuhan karet. Ini lagi ngituin karet. Terus ini Manihot utulissima atau sering disebut dengan singkong, ubi kayu, ketela pohon, eta kene. Ini ubi jalar, Ipomomea batatas atau sering disebut ketela rambat. Nah, ini ya. Kan ubi itu ada dua ya. Ini ubi apa? Ya, ubi biasa nih. Ini ubi yang buat ubi cilembu nih. Ini ada madunya. Nah, ini Solanum tuberosum atau kentang. Ini tomat, Solanum lycopersicum. Terus ada cabai, macam-macam cabai, ada cabai setan, cabai gendol, cabai rawit, cabai jablay. Cuman kalau macam-macam cabai itu disebutnya capsicum sp aja gitu loh. Karena saya nggak tahu ya cabai gendol itu nama latinnya apa, nggak tahu.
Cuman kalau cabai rawit Capsicum frutescens. Oke, ini terung-terungan tembakau. Ini bentuknya kayak gini, jadi kayak gini. Nicotiana tabacum. Ini cannabis sativa atau cannabis sativum, ganja ya, itu buat ngefly, jangan dipakai. Nah ini yang mahal. Ini yang suka ada di film-film mafia ini. Papaver somniferum seharusnya somini kurang ini. Papaver somniferum atau disebut dengan opium atau candu. Nah ini nih ya, ini yang diambil apa sih getahnya nih, tuh lihat ya. Jadi gini, kalau misalnya nanti ya, ini getahnya nih, nanti dia akan ngekristal, diginiin, terus nanti ini dibejek ya, disaring ya, itu segala macem, digituin. Nah didiemin, dijemur, nanti udah gitu dikeringin lagi, akhirnya nanti dia akan berkristal di opium itu, nanti akhirnya jadi kokain. Jadi nanti ada pengklasifikasiannya, ada kokain, ada heroin, ada morfin. Nah kerak-keraknya itu disebut putau gitu. Kok saya bisa tahu? Iyalah saya belajar gitu ya. Jadi itu apa namanya, kayak gitu. Cuman apa ya, macam-macam itu tuh ada lebih lanjut, cuman kamu nggak akan dapet ini, dapatnya nanti di SMA atau di kuliah, kamu akan belajar itu lebih lanjut. Oke, ini mentimun ya. Cucumis sativus yang ini, Cucumis sativus reticulatus, ini timun suri nih yang kayak gini. Oke, terus Cucumis melon, Citrullus lanatus semangka, Cucurbita moschata waluh atau labu kuning. Dan masih banyak banget ya, saya ngasih tahu masih banyak. Ini baru 51, ada 117. Wayahnya kamu harus baca semuanya, nanti akan saya kasih file terpisah, jadi silakan nanti kamu download aja. Oke, gitu aja dari saya. Untuk lebih jelasnya, kalau nggak itu nantinya bila ada yang ditanyakan, silakan nanti menghubungi saya gitu. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.